begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Siapa tahu hoax. Yup. Siapa tahu hoax. Menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara. Bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Kamis 27 Juli 2023, saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Tengku Fajri. Berikut ini kita simak 2 berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 2 tersangka penyuap kepala Basarnas. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun anggaran 2021-2023. 8 pekerja terjebak longsor tambang emas ilegal di Banyumas. Kita awal informasi pertama saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Di antaranya adalah Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas usai menggelar operasi tangkap tangan OTT pada Selasa 25 Juli 2023. 2 dari 5 tersangka itu adalah Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Korsmin Letkol ADM Alfri Budi Cahyanto. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penetapan status tersangka dilakukan setelah KPK memiliki bukti yang cukup.
KPK telah menyita uang tunai sebanyak 999,7 juta rupiah dalam operasi tangkap tangan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MG, Komisaris Utama PT MGCS. Kemudian yang kedua, MR, Direktur Utama PT IGK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Korsmin Kabasarnas RI. KPK menyerahkan proses hukum Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Korsmin Letkol ADM Alfri Budi Cahyanto ke Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Tim penyidik KPK menahan 3 tersangka lainnya untuk 20 hari terhitung sejak 26 Juli 2023 hingga 14 Agustus 2023 di rutan KPK. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 tersangka penyuap Kepala Basarnas Henry Alfiandi yakni Direktur Utama PT Interteknografika Sejati Marilia dan Direktur Utama PT Indah Abadi Utama Roni Aidil. Model gimana nih biar ini maksimal gitu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 tersangka penyuap Kepala Basarnas Henry Alfiandi yakni Direktur Utama PT Interteknografika Sejati Marilia dan Direktur Utama PT Indah Abadi Utama Roni Aidil. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun anggaran 2021-2023. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta 1 tersangka lain, Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, untuk kooperatif dan segera hadir ke Gedung Merah Putih KPK guna mengikuti proses hukum perkara ini. Atas dasar kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 sebagai. Sedangkan untuk tersangka MD kami mengingatkan untuk kooperatif dan segera hadir ke Gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti proses hukum dalam perkara ini. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan tersangka Marilia ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Sementara Roni Aidil ditahan di rutan KPK pada Kafling C1 Gedung ACLC, Jakarta Selatan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap di lingkungan Dirjen Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan menegaskan siap mendukung proses hukum di KPK. KPK melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selama 10 jam sebagai saksi dalam kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA. Usai pemeriksaan, Menteri Perhubungan menyatakan mendukung penuh upaya KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Budi Karya Sumadi memastikan pihaknya bersikap kooperatif. Hari ini saya telah hadir sebagai saksi dugaan korupsi dari perkeretaapian. Hal ini merupakan dukungan kami terhadap upaya-upaya mendukung dan komitmen atas turut memberantas korupsi. Sebelumnya KPK telah menetapkan 10 orang tersangka dalam perkara tersebut.
Keterangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Tengah, Putu Sumarjaya. Informasi lainnya, Saudara, tim SAR gabungan masih terus melakukan evakuasi terhadap 8 penambang yang terjebak dalam lubang tambang emas di areal persawahan di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya evakuasi terhadap 8 penambang yang terjebak dalam lubang tambang emas di areal persawahan di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Berdasarkan data tim SAR, 8 orang pekerja tambang tersebut merupakan warga Kabupaten Bogor, 7 orang warga Kecamatan Sukajaya, dan 1 orang lainnya warga Kecamatan Nanggung. Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu mengatakan, diketahui bahwa area tambang emas tersebut belum berizin, meskipun telah beroperasi sejak 2014 lalu dan menjadi mata pencaharian sekitar 80% warga setempat. Dan memang seperti kita ketahui bahwa di Desa Pancurendang ini 80% ya masyarakatnya itu kan ada berharap hidup dari tambang ya, tetapi itu juga nanti jadi bahan evaluasi kami, dan ke depan ya kita harapkan kejadian ini tidak terulang lagi. 2021 pernah ditutup gitu atau gimana? Pernah ada dilakukan penindakan ya, tapi ada tersangka gitu Pak ya. Ya. Pak, ini artinya setelah ini untuk sementara aktivitas tambang kita semua kita tutup. Edi menyampaikan dari hasil interogasi juga diketahui bahwa pembukaan tambang dilakukan karena adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan penambang. Dengan persentase bagi hasil sebesar 20% untuk pemilik lahan, 20% untuk pemodal, dan 60% untuk pekerja. Saudara, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten bersama dengan pihak kepolisian menggagalkan penyelundupan ratusan gram kokain dari Spanyol yang dikirimkan melalui paket kiriman barang. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyelundupkan barang haram tersebut dengan cara ditempel melalui lubang-lubang kecil sertifikat. Menuju ruang konferensi. Sebanyak 493 gram kokain dari Spanyol diamankan petugas gabungan Bea Cukai Soekarno-Hatta dan pihak kepolisian saat hendak diselundupkan ke tanah air melalui paket pengiriman barang. Penggagalan bermula adanya kecurigaan terhadap sebuah paket kiriman asal Spanyol tujuan Jakarta dengan modus pengiriman dokumen. Saat dilakukan pendalaman, diketahui paket tersebut berisikan narkotika yang akan dikirimkan kepada seseorang berinisial INK melalui 10 lembar sertifikat di wilayah Bali. Untuk mengelabui petugas, sejumlah barang haram ini disimpan di dalam lubang-lubang kecil sertifikat, sehingga dibutuhkan alat khusus untuk dapat mendeteksinya. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo menyatakan, berdasarkan pengakuan tersangka, peredaran barang haram ini dikendalikan oleh seorang WNA asal Rusia dengan inisial AF. Dokumen dari Spanyol juga ya, ditujukan kepada INK tadi yang di Bali. Ya, tujuannya memang langsung ke Bali. Jadi sudah menunjuk. Nah, setelah kita buka, ternyata ada 10 sertifikat di dalam dokumen itu. Setelah kita cek, ternyata di dalam dokumen itu ada 10 sertifikat itu ternyata diserapkan kokain di dalamnya. Makanya tadi kelihatan kalau di Terawang bercak-bercak kelihatan ya kokainnya. Jadi dari 2 kasus itu kita hitung totalnya kurang lebih 493 gram kokain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kota Tangerang, Raymond Haryono, TVRI melaporkan. Informasi menuju pemilu 2024, Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan Majelis Ulama Indonesia mengawal perbedaan terutama pilihan calon presiden menjelang pemilu 2024. Wapres menegaskan umat Islam harus menghargai masing-masing perbedaan pilihan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam milad ke-48 Majelis Ulama Indonesia MUI berpesan,
Agar MUI tidak terpengaruh oleh perbedaan pilihan calon presiden dan partai politik pada pemilihan umum 2024. Wapres menekankan MUI harus dapat menjaga dan mengawal perbedaan menjelang pemilu 2024 sehingga tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Wapres menilai MUI dapat mengadopsi ajaran agama Islam yang mengajarkan toleransi dan saling menghormati perbedaan. Wapres Maruf Amin mengingatkan perbedaan pilihan dalam pemilu harus diwajarkan. Menghadapi pemilihan umum. Nah, ini pemilihan umum saya sering katakan supaya kita menjaga, mengawal. Jangan sampai perbedaan partai, perbedaan capres itu membuat kita, apalagi sesama majelis ulama. Yang kita ingin dorong adalah komitmen bahwa menjaga NKRI kesatuan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena yang dikedepankan adalah persatuan. Dan itu tanggung jawab persaudaraan kita. Yang ketiga, kita ingin bersama-sama berkomitmen mensukseskan pemilu. Bahwa pemilu ini untuk mencari orang terbaik untuk memimpin kita, bukan perang. Jadi oleh karena itu, silahkan berbeda pilihan, tetapi dalam kerangka persaudaraan dan kebangsaan. Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan hingga saat ini belum ada calon presiden dan calon wakil presiden karena belum ada penetapan dari KPU. Wapres berpesan ketika telah memiliki pilihan, baik anggota MUI maupun masyarakat dapat memilih sosok yang terbaik sesuai hati nurani masing-masing. Badan Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh atau Bawaslu Payakumbuh Sumatera Barat menyebut belum bisa melakukan penertiban karena belum adanya aturan yang mengatur tentang pemasangan baliho. Meski belum memasuki masa kampanye pemilu serentak tahun 2024, namun puluhan baliho atau spanduk bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, serta calon presiden marak di berbagai tempat di Kota Payakumbuh maupun di Kabupaten 50 kota. Pantauan di lapangan, baliho tersebut dipasang di berbagai titik strategis dengan berbagai ukuran. Pemasangan itu marak karena saat ini belum ada aturan yang mengatur ataupun melarang, sehingga bakal calon legislatif maupun tim leluasa untuk memasangnya. Saat ini baliho atau spanduk yang dipasang bacalek umumnya menunjukkan identitas, partai politik pengusung, daerah pemilihan atau dapil, dan lainnya. Baliho sosialisasi diri itu belum ada yang terlihat berisi ajakan untuk memilih coblos bacalek yang ada di dalam gambar. Menanggapi maraknya pemasangan baliho dan sejenisnya di berbagai tempat di Kota Payakumbuh, Bawaslu sebagai wasit pemilu menyebutkan bahwa belum ada aturan terkait hal tersebut. Mengenai alat peraga sosialisasi yang terpasang ini, memang secara aturan belum diatur karena belum ada bahwa yang memasang itu adalah bukan partai politik, masih perorangan yang bakal calon. Yang pada saat ini adalah tahapan di KPU masih tahapan verifikasi terhadap koalisi calon itu sendiri. Jadi belum ada aturan yang melarang orang per orang, artinya sini baru orang per orang, belum partai politik peserta yang memasang. Jadi itu payung hukumnya belum ada saat ini. Menurut KPU, baliho atau spanduk dan lainnya yang dipasang oleh bacalek belum merupakan alat peraga kampanye atau APK karena masa kampanye belum tiba saatnya. Masa kampanye akan dimulai 25 hari setelah daftar calon tetap atau DCT ditetapkan oleh KPU. DCT nantinya akan diumumkan 4 November 2023, sehingga diperkirakan masa kampanye akan dimulai tanggal 28 November. Meski tidak bisa melakukan penertiban terkait alat peraga sosialisasi itu, Bawaslu hingga Panwascam akan melakukan pendekatan ke partai politik untuk mengajak bacalek untuk tidak lagi melakukan pemasangan alat peraga sosialisasi. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Ketua KPU RI Hashim Asyari menanggapi perihal sejumlah walaupun belum memasuki masa kampanye. Hashim mengingatkan hal tersebut merupakan bentuk sosialisasi dan bukan kampanye. Hashim mengatakan baliho bacalek dan bendera partai politik yang mulai berseliweran merupakan bentuk sosialisasi dan bukan kampanye. Hal ini diungkapkan Ketua KPU RI Hashim Asyari pada pelantikan anggota KPUD di Jakarta, Rabu 26 Juli 2023.
Ketua KPU RI Hashim mengatakan, peserta pemilu yang sudah terdaftar di partai politik diperbolehkan untuk menyampaikan visi misi maupun program kerjanya agar masyarakat dapat mengenal dan menilai masing-masing individu dan program kerja bacalek. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan, pemasangan atribut parpol dengan nomor urut dapat dikategorikan sebagai bentuk sosialisasi dengan catatan tidak ada kalimat ajakan untuk memilih bacalek atau parpol tertentu. Memang belum masa kampanye, Mas. Yang boleh kan sosialisasi. Nah, yang boleh sosialisasi sekarang ini adalah peserta pemilu. Dan peserta pemilu yang sudah ada adalah partai politik. Ya. Partai politik ini kan sudah ada namanya, ada tanda gambarnya, ada nomornya. Mau menyampaikan visi, misi, program silahkan. Tetapi karena belum saatnya kampanye, maka partai politik juga belum diperbolehkan. Misalkan ada ajakan untuk menyatakan memilih dirinya atau mencoblos dirinya, itu belum boleh. Diketahui sanksi administratif bagi pelanggar yang mencuri start kampanye, seperti peringatan tertulis hingga penurunan alat peraga kampanye, diatur dalam PKPU nomor 33 tahun 2018. Meskipun begitu, penindakan sanksi bagi para pelanggar merupakan ranah dari Bawaslu. Jika Bawaslu menemukan adanya pelanggaran, maka akan ditindak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Dua bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menyampaikan gagasannya pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di Gedung Balai Rung Universitas Jambi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter TVRI Habib Wijaya langsung dari Jambi. Habib, selamat pagi. Gagasan apa saja yang disampaikan oleh kedua bakal calon presiden pada Rakernas APDESI ini? Ya, selamat pagi Fajri. Memang dapat saya laporkan bahwa Rakornas APDESI atau Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia telah sukses digelar pada 26 Juli 2023 atau Rabu kemarin. Dan pada acara yang digelar selama beberapa hari tersebut berlokasi di Balai Rung, Kampus Pinang Masak Universitas Jambi di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dan pada kegiatan tersebut turut hadir sebanyak 2 dari 3 bakal calon presiden Republik Indonesia yang akan berkontestasi di tahun 2024, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, yang keduanya sama-sama diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dan gagasannya di hadapan para peserta APDESI. Dan pada kesempatan pertama, Saudara, Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya kepada seluruh peserta APDESI terkait dengan penggunaan dana desa secara baik dan benar agar dapat bermanfaat bagi rakyat. Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepala desa sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat harus mampu bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk kepentingan rakyat. Dan dalam sambutannya juga Prabowo Subianto menjelaskan saat ini pemerintah Indonesia memiliki program hilirisasi yang mana hal tersebut bertujuan agar seluruh sumber daya alam ataupun manusia di Indonesia dikelola di dalam negeri, sehingga hal tersebut tentunya mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Indonesia dan tentunya bermuara terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa kita perlu mewaspadai krisis pangan dan hal tersebut dapat diatasi dengan swasembada pangan dan swasembada energi. Di sisi lain, Saudara, terdapat juga paparan dari Anies Baswedan yang mengawali dan menyampaikan terkait dengan konsep pembangunan desa di Indonesia. Ia mengawali paparannya tersebut dengan menceritakan terkait dengan pengelolaan kampung-kampung yang ada di Jakarta. Anies Baswedan menyampaikan bahwa terdapat sejumlah program pembangunan proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, sehingga diperlukannya pembangunan proyek ataupun proyek di desa yang pendanaannya perlu dikelola langsung oleh RW, sehingga Anies Baswedan menginginkan dana desa ini dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat desa. Anies Baswedan juga berpendapat bahwa beberapa waktu belakangan ini jumlah penduduk desa terus berkurang, begitu juga dengan lahan pertanian dan persawahan, sehingga dia mengklaim bahwa
desa-desa seperti yang ada di Jambi mampu menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan apabila dimajukan dan dikembangkan. Dan Anies Baswedan menegaskan bahwa hal ini tentunya perlu intervensi penyelamatan dari pemerintah Indonesia agar desa dapat tumbuh, berkembang, bertahan, dan menjadi penopang. Dan untuk diketahui bersama saudara, pada kegiatan ini pihak panitia sebenarnya mengundang sebanyak 3 bakal calon presiden Republik Indonesia. Akan tetapi memang Ganjar Pranowo pada kesempatan tersebut berhalangan hadir, dan berdasarkan informasi dari pihak panitia, hal tersebut diduga dikarenakan Ganjar Pranowo memiliki kegiatan lain pada waktu yang sama. Saya kira itu saja yang dapat saya laporkan dari Jambi. Kembali ke Jakarta, Fajri. Baik, terima kasih Habib Wijaya atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang dengan agenda mendengar keterangan ahli dan atau saksi pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja di ruang sidang Pleno MK Rabu 26 Juli 2023. Pada sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, ahli pemohon Bipitri Susanti mengatakan adanya pembangkangan dan itikat tidak baik oleh pemerintah dan DPR dalam pembentukan Perpu. Ada itikat buruk untuk secara sengaja tetap melaksanakan apa yang diinginkan dalam kurung politik hukum oleh pemerintah. Tapi saya ingin menekankan dengan ini bahwa fenomena disamakannya Perpu ini berbahaya bagi negara hukum Indonesia. Karena proses Perpu yang menyerupai simplifikasi proses legislasi. Padahal proses legislasi justru elemen penting dari demokrasi dan negara hukum. Simplifikasi ini yang saya sebut dengan tidak demokratis. Meskipun secara historis UUD 45 memberikan fasilitas ini dalam keinginan untuk tetap menjalankan pemerintah secara demokratis. Ahli pemohon lainnya, pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mukhtar, juga mengungkapkan tidak adanya hal ihwal kegentingan memaksa yang dilakukan Presiden dalam pembentukan Perpu Cipta Kerja. Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, kita tidak mendapatkan logika hal ihwal kegentingan memaksanya. Kita tidak tahu sebenarnya, sampai saat ini tidak terbayang sedikit pun apa sebenarnya kegentingan yang memaksa, yang membuat Presiden harus mengeluarkan Perpu dan menggeser dari logika hukum tata negara biasa menjadi masuk rezim tata negara darurat. Karena semua prasyarat saya kira dipenuhi untuk tidak mengeluarkan dalam bentuk Perpu. Banji Erawan, Hamdi, MKTV News melaporkan. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Kebetulan yang perusahaan kami siapkan itu yang rumah yang ini. What? Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Nah, kan? Losmen Reborn Season 4 setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, dan itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tengku Fajri dan Andin Wijaya masih menemani Anda di Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara, pemerintah saat ini tengah mematangkan aturan mengenai devisa hasil ekspor atau D. Aturan tersebut akan diberlakukan pada barang-barang ekspor, salah satunya di sektor pertambangan pada 1 Agustus 2023 mendatang.
devisa hasil ekspor. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mengenai aturan devisa hasil ekspor atau DHE di Istana Kepresidenan Jakarta pada 26 Juli 2023. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan aturan devisa hasil ekspor. Sejumlah sektor, salah satunya pertambangan, akan memiliki kewajiban DHE pada 1 Agustus 2023. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan dalam rapat tersebut juga dibahas langkah sosialisasi pemerintah terhadap sejumlah pengusaha mengingat adanya kritikan atas aturan tersebut. Namun ia enggan menjelaskan hal itu lebih lanjut. Mengenai devisa hasil ekspor, tapi kita akan matangkan sektornya, nanti akan segera rilis bersama dengan BI dan Menteri Keuangan. Nanti ya, jangan diprotes Pak sama pengusaha tambang Pak. Sedang dibahas dengan Menteri Keuangan dan nanti akan rilis bersama BI, OJK, Gubernur BI. Pemerintah resmi mewajibkan devisa hasil ekspor atau DHE paling sedikit sebesar 30% untuk ditempatkan ke dalam sistem keuangan pada 1 Agustus 2023. Aturan itu akan berlaku untuk barang-barang ekspor pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Di sejumlah daerah di Provinsi Bengkulu, saudara, mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg. Hal ini diduga akibat adanya penimbunan oleh sejumlah oknum pengecer. Warga Kota Bengkulu mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG subsidi 3 kg sejak beberapa hari terakhir di sejumlah pangkalan maupun warung yang menjual gas LPG. Hal ini dikarenakan stok gas LPG yang kosong. Kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Bengkulu diakui warga sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Warga pun kebingungan meski sudah mencari ke sejumlah agen penjualan serta warung pengecer, mereka tak mendapatkan gas LPG 3 kg. Selain itu, tak jarang warga terpaksa membeli dengan harga tertinggi Rp25.000 per tabung dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp19.000 per tabung. Sejak kelangkaan ini, warga terpaksa menghemat penggunaan gas LPG 3 kg karena tak mampu untuk membeli gas LPG berukuran besar. Dinas ESDM Provinsi Bengkulu menyatakan kelangkaan gas LPG subsidi ini dipicu peringatan 10 Muharram karena banyak pedagang yang menggunakan gas untuk berjualan di Festival Tabut. Sementara itu, aparat kepolisian bersama TNI di Kabupaten Jember, Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke stasiun pengisian dan pendistribusian gas LPG atau SPPBE PT Pertamina. Sidak dilakukan menyusul terjadinya kelangkaan gas LPG bersubsidi tabung melon yang terjadi di pasaran saat ini. Sidak dilakukan untuk mengetahui dan memastikan penyebab pasti terjadinya kelangkaan gas LPG bersubsidi tabung melon yang saat ini sangat dikeluhkan masyarakat. Sebab selain langka di pasaran, harga gas LPG bersubsidi 3 kg juga mengalami lonjakan harga signifikan di tingkat pengecer hingga menyentuh harga Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung, padahal harga normal gas LPG tabung melon hanya Rp16.000. Bahkan kepolisian telah mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan penjualan gas LPG tabung melon di tingkat agen, namun informasi tersebut masih perlu dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, pihak SPPBE Pertamina memastikan aktivitas pengisian gas LPG bersubsidi 3 kg berjalan normal dengan jumlah pengisian 10.000 tabung per hari yang didistribusikan pihak agen ke seluruh wilayah di Jember, Jawa Timur. Kasus kelangkaan tabung gas LPG 3 kg juga terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, salah satunya di pangkalan tabung gas LPG 3 kg. Untuk mendapatkannya, terdapat beberapa syarat, seperti meregistrasi dengan mendaftarkan KTP dan kartu keluarga ke pangkalan agar mendapatkan nomor antrean. Hal ini menjadi keluhan bagi warga di tengah sulitnya mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Penjual tabung gas LPG mengatakan khusus untuk pangkalan membandrol harga Rp18.500 untuk gas LPG 3 kg dan hanya diberikan 1 tabung per kepala keluarga. Kelangkaan tabung gas LPG 3 kg ini dipicu karena terdapat penimbunan oleh pengecer, bahkan harga eceran kisaran Rp30.000, bahkan tembus hingga Rp35.000 per tabung gas 3 kg.
Sementara itu, saudara, stok gas LPG 3 kg kosong di tingkat pengecer di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Rizky Sandi Junando langsung dari Padang, Sumatera Barat. Rizky, selamat pagi. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait dari kosongnya stok gas LPG 3 kg ini? Selamat pagi Fajri, dan benar saudara, saat ini stok gas LPG 3 kg di daerah Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat mengalami kelangkaan dan kekosongan. Selain itu saudara, menurut informasi yang kami dapat bahwa kondisi ini telah terjadi sejak 2 minggu terakhir dan mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg di daerah Maransi, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Selain itu menurut para pengecer juga membenarkan bahwa stok dari LPG 3 kg mengalami kesulitan untuk ketersediaannya dikarenakan dari pangkalan gas LPG tersebut selalu mengalami kekosongan stok. Selain itu saudara, dapat kami informasikan pula bahwa faktanya jika tersedia jumlah stok yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga kebutuhan masyarakat, sebab biasanya para pedagang mendapatkan sebanyak 75 buah, namun saat ini para pedagang hanya mendapatkan 35 buah saja untuk dapat dibeli oleh para konsumen, terutama bagi masyarakat kelas ekonomi ke bawah dan juga masyarakat usaha rumahan yang pastinya membutuhkan dari stok gas LPG 3 kg ini. Selain itu para pengecer juga mengalami kendala dan juga mengalami keluhan bahwa gas LPG 3 kg ini juga dibutuhkan oleh masyarakat di kelurahan lain, sehingga banyak sekali masyarakat dari kelurahan lain yang mencari gas LPG ke kelurahan lainnya dan tidak mendapatkan ketersediaan dari stok gas LPG 3 kg ini. Kondisi ini juga dikeluhkan bagi para masyarakat di daerah Kabupaten Padang Panjang dan juga Kota Bukit Tinggi, sebab beberapa pekan terakhir di daerah Padang Panjang dan juga Kota Bukit Tinggi, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg dan membuat keresahan di daerah tersebut. Saudara, dapat kami informasikan bahwa untuk gas LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg dan juga 12 kg masih aman tersedia dan dapat dibeli oleh para konsumen. Namun faktanya yang terjadi adalah harga jual yang terlalu tinggi untuk gas LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg dan juga 12 kg ini kisaran dari harga Rp130.000 hingga Rp230.000 yang membuat masyarakat enggan untuk membeli harga yang cukup tinggi dan sangat sulit bagi masyarakat kelas ekonomi ke bawah untuk dapat mendapatkan gas LPG non-subsidi ukuran 5,5 dan 12 kg ini. Dan warga sangat menunggu dan juga mengantisipasi solusi dari pemerintah untuk dapat kelangkaan gas LPG 3 kg ini segera teratasi. Sekian laporan dari Sumatera Barat, kembali ke studio. Baik, Rizky Junando Sandi melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Informasi lainnya, saudara, mantan Komandan Grup A Pas Pampres Muhammad Hasan menceritakan pengalamannya saat masih mengawal Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Indonesia maupun di luar negeri. Pengalaman itu tertuang di dalam bukunya yang ia tulis sendiri. Mantan Komandan Grup A Pas Pampres yang saat ini menjabat Pangdam Jaya Muhammad Hasan membagikan kisahnya ketika ia mengawal Presiden Joko Widodo di dalam buku yang ia tulis dengan judul Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara. Majen TNI Muhammad Hasan mengatakan kisah di balik pengawalan selalu menarik perhatian publik. Sebagai pejabat terpenting di Indonesia, Presiden RI selalu mendapat penjagaan sangat ketat selama 24 jam. Karena saya mencatat setiap kegiatan saya pengamanan ke seluruh Indonesia dan ke luar negeri dalam maupun saya, mulai dari tanggal berapa, tempatnya, kemudian kegiatannya apa, saya catat. Sejak tahun 2016 semuanya saya catat. Tetapi kemudian saya baru membuat sebuah rangkaian cerita ketika tahun 2020 sebenarnya, ketika saya menjadi Danjen Kopassus dan menjadi sebuah buku ataupun berproses menjadi sebuah buku sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 ini. Sehingga total hampir 3 tahun saya menyusun buku ini. Yang awalnya hanya cerita-cerita yang saya buat di handphone saya, di laptop saya, kemudian saya kembangkan.
Pangdam Jaya Majen TNI Muhammad Hasan mengungkapkan ada banyak cerita tentang pengawalan dan penjagaan Presiden Jokowi. Kisah-kisah tersebut tidak semuanya diketahui publik, namun Majen TNI Muhammad Hasan bersedia membagikan kisah-kisahnya di balik mengawal kegiatan Presiden Jokowi. Saudara Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Jawa Tengah memastikan sidang kasus yang melibatkan 2 warga negara asing akan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jawa Tengah. Sidang dipastikan akan berlangsung secara transparan dan profesional. Kasih Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Afran Suyuti, yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, 2 WNA yang akan menjadi terdakwa dalam kasus TPPU ini terkait dengan pembelian palm oil dan telah merugikan PT Cemerlang Usaha Agri senilai puluhan miliar rupiah. Kasih Penerangan Hukum Kejati Jateng mengatakan tersangka WNA tersebut ada dalam penahanan pihaknya. Tersangka tersebut akan dihadirkan dalam persidangan. Afran menjelaskan sidang akan berlangsung transparan dan profesional. Sebelumnya kuasa hukum pihak yang dirugikan, Lasanto Utomo, mengkhawatirkan kasus akan mengendap. Namun dengan adanya penjelasan dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, ia optimis kasus TPPU akan mendapatkan perhatian masyarakat. Terus terang kalau untuk bentuk dakwaan saya belum bisa konfirmasi apa-apa, belum mendapat laporan dari Kejaksaan Negeri yang menangani. Nanti mungkin kita sifatnya hierarkis sih, kalau itu nanti kan bidung dulu, baru bidung sini ke Pak Kajati, terus baru melalui kita sebagai informasi. Kalau untuk terjadi sudah konfirmasi. Saya sih berharapnya karena jumlahnya cukup banyak, jadi bukan penipuan dan penggelapan, tapi TPPU, ya, pencucian uang, karena itu dilakukan dalam berkala, jadinya dalam kondisi kemungkinan penipuan itu dilakukan sudah terencana gitu, jadi itu aja sebetulnya. Jadi makanya perlu ada suatu ikut memonitor, ya, penegakan hukumnya saja. Jadi kita nggak berharap banyak. 2 WNA yang duduk sebagai terdakwa merupakan pelaku usaha yang sebelumnya dianggap sebagai investor. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau DPN Peradi menggelar pembekalan kepada ratusan advokat di Bandung, Jawa Barat. Ketua Umum DPN Peradi berharap hak advokat bisa diperhatikan dalam menjalankan tugasnya. Dewan Pimpinan Pusat Nasional Advokat Indonesia DPN Peradi mengangkat dan memberi pembekalan kepada 525 advokat pada hari Rabu 26 Juli 2023. Advokat yang diangkat dan mendapat pembekalan profesi itu berasal dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. Ketua Umum DPN Peradi Oto Hasibuan berharap advokat di Indonesia, terutama yang tergabung bersama Peradi, tidak dimarginalkan dan terpenuhi haknya saat menjalankan tugasnya. Selain itu, ia berpesan agar para advokat bisa menjaga kejujuran dan integritasnya. Dalam acara ini saya lihat tadi, saya tentu ya dengan advokat yang baru, ya, karena dengan pembekalan, ya, kita lakukan juga pembekalan hari ini. Ini adalah kewajiban Peradi. Sebelum mereka ditelepas, kita memberikan pembekalan tentang bagaimana profesi advokat itu, ya, supaya mereka tidak mengalami, punya bekal lah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPN Peradi Oto Hasibuan turut menyoroti langkah Kejagung yang menggeledah kantor pengacara kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo Magdir Ismail. Ia berharap aparat tidak asal melakukan penggeledahan, terutama di kantor advokat. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pada peringatan Milad ke-48 Majelis Ulama Indonesia atau MUI menjadi momentum dalam menguatkan semangat gerakan. Wapres mengingatkan MUI memberikan pegangan dan juga penunjuk arah yang benar kepada umat Islam. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam acara peringatan Milad ke-48 Majelis Ulama Indonesia MUI menyampaikan, momentum Milad MUI sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjadi momentum untuk memacu dan mempergiat langkah dan gerakan.
Wapres mengingatkan meskipun menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, namun harus menjadi penyemangat. Wapres Ma'ruf Amin menekankan MUI harus terus melakukan perbaikan, terutama hal yang menyimpang yang harus diluruskan. Wapres menyinggung MUI sudah seharusnya memberikan pegangan yang benar kepada umat Islam jika ada suatu hal yang salah. Wapres mengingatkan fungsi MUI sebagai penunjuk arah. Jadi momentum untuk at-tansyid wa tashih. Tansyid artinya mempergiat lagi. Tansyidul khatwah wal harakah. Mempergiat langkah-langkah dan gerakan. Kita ini dipeju lagi. Ya. Mungkin kemarin agak kurang ditansyidkan, digiatkan lagi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengibaratkan MUI sebagai kereta api yang memiliki perlintasan yang jelas, yakni di atas rel. Wapres mengingatkan MUI harus tetap semangat menjaga komitmen untuk selalu menjaga dan melindungi umat. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Membahas ragam topik menarik tentang dunia kesehatan, bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Nika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, karena itu asli. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara, Majelis Pendidikan Kristen atau MPK berupaya mengatasi kesenjangan mutu pendidikan pada sekolah Kristen di berbagai daerah melalui kerjasama dengan sejumlah universitas hingga dunia industri. Terima kasih buat BNI, luar biasa. Terima kasih banyak. Majelis Pendidikan Kristen MPK berupaya mengatasi kesenjangan mutu pendidikan sekolah Kristen di berbagai daerah melalui kerjasama dengan sejumlah yayasan, universitas hingga dunia industri. Ketua Pelaksana Konferensi Nasional Gereja dan Pendidikan 2023, Johan Tumanduk menyatakan, kolaborasi dibutuhkan untuk mencari solusi transformasi kualitas sekolah Kristen di Indonesia. Untuk duduk sama-sama memikirkan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan Kristen yang saat ini mengalami stagnasi. Kebanyakan ya, ada juga yang bagus-bagus, tapi kebanyakan stagnan. Dan mari kita upayakan secara bersama supaya kualitas pendidikan Kristen ini bisa meningkat. Sementara itu, perwakilan MPK wilayah NTT, Abraham Paulianto menyatakan akan segera merealisasikan berbagai program pendidikan yang dihasilkan dari konferensi ini. Dengan kolaborasi ini kami berjejaring sudah ini. Kami minta teman-teman pengusaha sekolah-sekolah Kristen yang maju ini di sini, tolong dulu, pemerintah kan sudah fokus terlalu besar luas. Nah, mereka aja kami bangkitkan kembali SDM yang terlantar itu untuk bisa mendukung daerah 3T ini bisa maju. Konferensi Nasional Gereja dan Pendidikan 2023 diikuti oleh 500 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, diselenggarakan di BPK Penabur International School Kelapa Gading, Jakarta. 2 jam yang lalu ada 4 yayasan. Informasi mancanegara, saudara, militer Amerika Serikat menyatakan jet tempur Rusia menghantam drone atau pesawat tak berawak Amerika Serikat MQ-9. Sementara itu pesawat pengebom air terbang menembus asap tebal
untuk mengatasi kebakaran yang melahap kawasan hutan di Rhodes, Yunani. Informasi selengkapnya kami kemas dalam segmen Kilas Internasional berikut ini. Militer Amerika Serikat menyatakan jet tempur Rusia menghantam drone atau pesawat tak berawak Amerika Serikat MQ-9 dengan suar dan sangat merusak baling-balingnya di atas wilayah Suriah. Serangan jet tempur Rusia terhadap drone Amerika Serikat itu merupakan insiden terbaru dalam serangkaian interaksi jarak dekat antara pesawat militer Rusia dengan perangkat militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Selama beberapa bulan terakhir, pejabat Amerika Serikat menyatakan jet Rusia telah meningkatkan laju aksi berbahaya dengan pesawat militer Amerika Serikat di atas Suriah, lokasi pasukan dari kedua negara beroperasi. Militer Amerika Serikat menyebut awak MQ-9 dapat mempertahankan penerbangan dan mengembalikan pesawat ke pangkalannya dengan aman. Pejabat militer Amerika Serikat menyatakan tidak jelas penyebab peningkatan gerakan Rusia di langit Suriah. Taiwan menggelar latihan anti pendaratan hari ini di Pulau Penghu yang berlokasi strategis tempat pangkalan udara utama berada sebagai bagian dari latihan tahunan Han Kuang. Pasukan lapis baja dan tank meluncur melalui gundukan tanah di pantai pulau itu ketika tentara menembakkan mortir dan artileri ke sasaran lepas pantai. Latihan ini dirancang untuk menerapkan latihan tempur anti pendaratan bersama yang mendemonstrasikan kemampuan serangan pasukan Taiwan. Taiwan juga menggelar latihan pendaratan anti pesawat di bandara internasional utamanya, mendemonstrasikan taktik pertahanan terhadap serangan udara dari pasukan terjun payung dan helikopter. Ini adalah untuk pertama kalinya Bandara Internasional Taoyuan, penghubung udara terpenting pulau itu dengan seluruh dunia, terlibat dalam latihan tahunan Han Kuang. Taiwan membatalkan beberapa latihan militer tahunan pada Selasa kemarin karena alasan keamanan. Jaksa Agung Ekuador menyatakan jumlah korban tewas akibat gelombang kekerasan di salah satu penjara paling berbahaya di negara itu mencapai 31 orang setelah pemerintah mengumumkan keadaan darurat 60 hari untuk penjara negara itu. Deklarasi darurat diduga memicu kekerasan di kota Esmeraldas, tempat 15 penjaga penjara dan 2 staf lainnya disandra di penjara setempat. Di Guayaquil, sedikitnya 2.700 tentara dan polisi bersenjata lengkap memasuki penjara Penitenciaria del Litoral, mendapatkan kembali menguasai 3 blok sel dengan peledakan terkendali. Bentrokan antar geng dimulai pada Sabtu 22 Juli di penjara, salah satu yang paling berbahaya di Ekuador. Pemerintah Ekuador menyatakan sekitar 120 petugas penjara telah dibebaskan setelah disandra di 6 penjara di seluruh negeri. Sedikitnya 4 orang tewas dalam kebakaran hutan di Italia. Kantor berita Italia, ANSA, melaporkan petugas pemadam berpacu dengan waktu untuk memadamkan kobaran api yang meluas. 3 orang tewas di Sisilia dan 1 orang lagi di Reggio di Calabria. Media melaporkan hampir 2.000 orang mengungsi karena kebakaran hutan. Gelombang panas telah melanda Eropa Selatan dengan suhu yang sangat panas membawa peningkatan risiko kebakaran dan kematian. Di beberapa bagian Sisilia Timur, suhu naik menjadi 47,6 derajat Celcius pada Senin 24 Juli, mendekati rekor tertinggi Eropa 48,8 derajat Celcius yang tercatat di pulau itu 2 tahun lalu. Pesawat pengebom air terbang menembus asap tebal untuk mengatasi kebakaran yang melahap kawasan hutan di Rhodes, Yunani hari ini. Kebakaran hutan yang berkobar di seluruh Yunani selama lebih dari sepekan telah mereda meskipun petugas pemadam kebakaran masih berjuang di beberapa titik untuk menahan kobaran api. Kebakaran yang melanda Yunani telah menewaskan sedikitnya 3 orang dan menyebabkan ribuan turis mengungsi. Ratusan petugas pemadam kebakaran Yunani dibantu oleh pasukan dari Turki dan Slovakia telah berjuang memadamkan api yang berkobar di Pulau Rhodes, Corfu, dan Evia.
Saudara, anak-anak di Gaza, Palestina memanfaatkan waktu liburan musim panas dengan belajar ke pusat hafalan Al-Quran. Upaya pembakaran Al-Quran di beberapa negara Eropa semakin mendorong para orang tua untuk mengirimkan anaknya belajar dan menghafal kitab suci Al-Quran. Pusat hafalan Al-Quran di jalur Gaza, Palestina mengalami peningkatan jumlah siswa sekolah yang ingin belajar, membaca dan menghafal Al-Quran selama libur musim panas. Meski tempat tersebut dibuka sepanjang tahun, namun biasanya terjadi peningkatan jumlah pendaftar selama periode liburan. Pengawas di salah satu pusat hafalan Al-Quran, Iyad Abdul Al-Hadi mengungkapkan upaya pembakaran Al-Quran di beberapa negara Eropa mendorong lebih banyak keluarga dan orang tua yang mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Serangan sengit terhadap kitab suci dan pembakaran Al-Quran di Swedia dan tempat-tempat lain tidak membuat anak-anak muda menjauh dari kitab suci. Hal ini justru semakin meningkatkan jumlah siswa yang menghafal Al-Quran di seluruh dunia Arab dan Islam. Sejumlah anak yang memanfaatkan libur musim panasnya di pusat hafalan Al-Quran menyatakan mendedikasikan waktu untuk belajar Al-Quran telah mengalihkan perhatian mereka dari kegiatan tidak bermanfaat, seperti bermain game online dan aplikasi media sosial yang berbahaya. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, perakiraan cuaca ini akan berlaku di sejumlah kota besar di tanah air. Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya, saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Tengku Fajri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini
sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yuk kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru.